Bapak Ibu sekalian, sekarang ini di seluruh dunia lagi rame isu perang dagang ya. Dan beritanya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Yang paling ramai adalah di tanggal 2 April ketika Presiden Donald Trump di Amerika Serikat mengumumkan tarif tidak hanya terhadap China, tapi juga terhadap hampir semua negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi kalau Indonesia mau ekspor barang ke Amerika Serikat, dia sekarang harus bayar tarif, ya, bayar bea masuk itu ke Amerika Serikatnya. Bea masuknya itu 32%, dan setelah dinegosiasikan ada yang turun, tapi ada yang naik juga sampai 47%. Artinya kalau ada perusahaan jual sepatu, jual tekstil, apapun itu ke Amerika Serikat, harga jualnya tadinya 1.000, ya dia harus bayar tuh sekitar 300 atau 400 rupiah ya. Lalu kemudian ya tentu saja itu akan menaikkan harga jual produknya itu sendiri dan itu bisa bikin omset jadi turun. Kenaikan harga jual tanpa diiringi oleh kenaikan kualitas atau kuantitas tentu saja akan membuat omset turun. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Ada nego-nego tapi tidak sampai tarif itu hilang sama sekali. Terakhir, beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah tanggal 13 atau 12 Mei, pemerintah Amerika Serikat memperoleh kesepakatan dengan pemerintah China bahwa tarif ekspor dari China ke Amerika Serikat yang tadinya sempat naik sampai 125% turun menjadi 30%. Tapi masih ada tarif, jadi nggak hilang sama sekali gitu. Sedangkan tarif ekspor dari Amerika Serikat ke China ya juga sama turun, kalau nggak salah sekitar 20% gitu. Artinya itu masih ada penerapan tarif itu dan itu bisa tetap menurunkan volume perdagangan internasional ekspor impor di seluruh dunia. Dan yang terbaru termasuk yang bikin indeks S&P 500 turun lagi nih beberapa hari ini kalau Ibu Supinah memperhatikan ya. Dan juga pasar saham Indonesia juga sama turun ya beberapa hari ini setelah sebelumnya naik terus. Itu karena pemerintah Amerika Serikat Donald Trump kemarin baru aja nih mengumumkan bukan lagi lawan Cina sekarang tapi melawan Uni Eropa bahwa dia akan menerapkan tarif 50% atau berapa gitu ya terhadap Uni Eropa. Ya paling ujung-ujungnya deal-dealan lagi, ngobrol lagi, diskusi lagi, kompromi lagi. Tapi berapapun itu tetap itu akan tarifnya nggak akan jadi nol tapi hanya turun saja gitu. Tapi sebelum itu yang penerapan tarif 50% itu bisa naik lagi. China sudah, Uni Eropa sudah, China sudah, tapi belum selesai, mungkin nanti ada deal-deal lanjutan. Sekarang sedang sama Eropa, berikutnya apa? Ya bisa ke India, berikutnya lagi mungkin ke Indonesia. Kesemuanya gitu loh. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya sejak awal sudah bilang bahwa cerita perang dagang ini nggak akan selesai dalam waktu 1-2 bulan. Ini bisa berkepanjangan sampai setahun ke depan. Dampaknya terhadap ekonomi kita harusnya minimal. Karena apa? Satu, Amerika Serikat itu meskipun negara adidaya, tapi dia itu hanya berkontribusi sekitar 13% dari seluruh ekspor impor yang beredar di seluruh dunia ya. Nomor 2-nya dia memang paling besar tapi dia hanya 13%. Dan ingat pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya perdagangan tapi juga ada investasi pemerintah ya, belanja pemerintah, konsumsi dan juga investasi swasta gitu. Dan jadi perdagangan internasional ekspor impor itu hanya satu komponen dari pertumbuhan ekonomi dan dari satu komponen tersebut hanya 13%-nya yang di Amerika Serikat. Kalaupun kita anggap Amerika Serikat karena adanya tarif ini tidak lagi mengimpor barang-barang dari seluruh dunia gitu, termasuk Indonesia gitu ya, tetap dampaknya terhadap ekonomi global itu tidak akan signifikan. Tapi dampaknya terhadap pasar modal bisa sangat signifikan setiap kali ada cerita yang barusan ketika Presiden Trump mengumumkan Uni Eropa bahwa tarifnya harus naik begini dan seterusnya gitu. Jadi faktor-faktor sentimen itu bisa
membuat pasar saham kita menjadi sangat fluktuatif. Kalau turun dalam banget, kalau beritanya jelek ya. Sebaliknya kalau naik tinggi banget kalau beritanya bagus. Meskipun sebenarnya dampak terhadap ekonomi realnya itu tidak terlalu signifikan. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang harus kita lakukan ya dalam kondisi seperti ini, Ibu Supinah? Ya, loh, yang tadi saya katakan, karena kata kuncinya adalah ekonomi global kita tidak akan terdampak terlalu signifikan, ya. Termasuk Indonesia, actually kalau sekarang kita lagi ada ekonomi kurang bagus segala macam ya, itu sebenarnya karena kita ada masalah di dalam negeri aja. Pemerintah lagi efisiensi, ya, karena mereka butuh duit untuk program makan siang, makan bergizi gratis dan lain-lain. Dampak ekspor Amerika terhadap Indonesia, dampak tarif ekspor ke Amerika terhadap Indonesia itu tidak signifikan karena hanya berkontribusi 2% dari GDP kita ekspor ke Amerika Serikat itu. Sangat rendah dibanding Vietnam misalnya, yang ekspor mereka ke Amerika Serikat berkontribusi 30% terhadap GDP mereka. Jadi kalau mereka nggak bisa ekspor lagi ke Amerika, habis itu Vietnam itu. Tapi kalau kita nggak, karena kita sejak awal nggak punya apa-apa untuk dijual ke Amerika sana. Justru kita banyak impor dari sana, kedelai, ya, susu, itu kebanyakan impor dari Amerika Serikat. Nah, intinya balik lagi, ekonomi nggak akan sampai krisis atau apapun, tapi di sisi lain, balik lagi, valuasi saham-saham di US sejak awal, ketika SPX, ketika indeks S&P 500 di level 6.000, itu sudah sangat mahal. Meta mahal, Apple mahal, Facebook, ya Facebook itu Meta ya, mahal, Nvidia mahal, Tesla mahal. Itulah kenapa Warren Buffett juga jualan terus, karena mahal. Bukan karena perang dagang atau apapun gitu ya. Dan dalam situasi pasar saham yang serba mahal seperti itu, berita negatif sedikit saja terkait perang dagang ini bisa bikin pasar saham turun. Turun dalam, seperti itu Ibu Supinah. Jadi, ya, ini yang saya lakukan ya. Karena sekarang pasar saham udah greedy lagi, yang tadi saya tunjukkan ya, udah euforia lagi, orang rame pamer profit lagi, dan memang valuasi saham-saham juga sudah mahal, maka sekarang yang saya tunggu adalah berita jelek justru. Pada titik ini berita bagus terkait perang dagang nggak akan bikin pasar saham Amerika naik lebih tinggi lagi, udah, karena memang dia sudah naik. Sebaliknya, kalau misalnya nanti ada berita jelek sedikit saja, pasar saham Amerika akan turun, itulah kesempatan untuk kita beli di harga bawah. Nggak usah panik. Nggak usah panik, karena ekonomi kita tidak akan krisis. Kalau ada berita jelek sedemikian ramainya, termasuk ketika kemarin di bulan April, sehingga orang bilang pada ini bakal krisis, resesi segala macam, itu justru untuk kesempatan untuk beli. Ya. Lalu tunggu sampai dia naik lagi, lalu kita jualan lagi. Gitu aja terus. Jadinya trading, Pak Teguh, betul. Trading dengan jangka waktu sekitar 2-3 bulan. Lalu kapan kita investasi jangka panjangnya? Sekitar bulan Agustus. Sekitar bulan Agustus atau September. Berdasarkan historis, setiap kali pasar mengalami bear market, penurunan pasar. Ingat loh, SPX itu ya 2023, 2024 itu bullish. Jadi ada kemungkinan di tahun ketiga ini bearish, turun. 8%, 10% gitu ya. Sama seperti tahun 2022 itu pasar saham Amerika juga sama bearish seperti itu. Nah, biasanya puncak penurunannya itu terjadi di bulan Agustus atau September. Pada saat itu pula semua berita-berita tentang perang dagang, semua deal-dealan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap semua negara di seluruh dunia itu udah selesai semuanya. Sekarang baru selesai sama Cina doang. Belum selesai nih sama Eropa, belum selesai sama negara yang lain gitu. Butuh waktu. Tapi nanti pada sekitar bulan Agustus atau September harusnya itu udah selesai semua, pasar saham kita sudah aman. Data ekonomi keluar, data kinerja emiten keluar, semuanya masih bagus, udah saham naik terus, udah nggak ada berita jelek lagi. Pada saat itulah kita bisa beli saham.